Cina, Taiwan. Dua kata yang sering muncul di papan skor olahraga. Tapi tahukah kamu, nama itu adalah kompromi yang menyembunyikan konflik 70 tahun antara pemerintahan yang sama-sama mengklaim satu tanah. Taiwan, sebuah pulau kecil di timur daratan Tiongkok. Di peta, nyaris tak terlihat, tapi dalam percaturan global, ia adalah salah satu titik paling panas, paling rawan, dan paling rumit dalam geopolitik modern. Dalam catatan sejarah, Taiwan diperintah oleh pemerintahan yang disebut Republik Cina, berbeda dengan pemerintahan daratan yang mendeklarasikan diri sebagai Republik Rakyat Tiongkok. Untuk menjawab itu, kita harus mundur jauh ke masa lalu, ke tahun 1940-an. Saat Tiongkok dilanda perang saudara brutal antara dua kekuatan besar, komunis yang dipimpin Mao Zedong dan nasionalis yang dipimpin Chiang Kai-shek dari Partai Kuomintang. Sebelumnya, Tiongkok dikenal sebagai Republik Cina, pemerintah resmi yang diakui dunia internasional. Namun perang saudara mengubah segalanya. Komunis merebut kota demi kota, hingga akhirnya Republik Cina mundur. Tapi mereka tidak sepenuhnya hilang. Bersama para loyalis, tentara, dokumen kenegaraan, dan simpanan emas. Mereka menyeberang ke sebuah pulau bernama Formosa, Taiwan. Di sana, mereka membentuk ulang pemerintahan, masih dengan nama Republik Cina. Namun waktu berjalan dan realitas berubah. Daratan dikendalikan oleh pemerintahan baru, Republik Rakyat Tiongkok. Sementara Taiwan membentuk jalannya sendiri. Pulau ini berkembang menjadi entitas demokrasi dengan pemilu, presiden, parlemen, dan sistem ekonomi terbuka. Hari ini, Taiwan adalah kekuatan teknologi dunia. Mereka memproduksi chip semikonduktor tercanggih, otak dari semua smartphone, komputer, kendaraan listrik, hingga sistem pertahanan militer. Banyak pengamat menyebut Taiwan sebagai negara de facto. Dalam literatur diplomatik, Taiwan memiliki semua ciri negara: wilayah, pemerintahan, rakyat, dan sistem hukum sendiri. Taiwan disebut sebagai entitas dengan pemerintahan sendiri, dan hanya segelintir negara yang menjalin hubungan formal. Sebab mengakui Taiwan secara formal bisa dianggap menentang prinsip satu Tiongkok yang dijaga ketat oleh Beijing.
Setiap kali isu kedaulatan Taiwan mencuat, respon militer dan tekanan diplomatik meningkat. Pesawat tempur melintas, latihan perang digelar. Sinyal teguran. Sementara itu, negara-negara besar seperti Amerika Serikat tidak mengakui Taiwan secara resmi, namun menjalin hubungan tidak langsung dengan teknologi, ekonomi, dan bahkan pertahanan. Taiwan menjadi simbol dari paradoks dunia modern. Demokrasi yang hidup, tapi tak boleh bicara terlalu keras soal identitasnya. Bagi sebagian orang, Taiwan adalah entitas yang berfungsi seperti negara, tapi tanpa pengakuan penuh. Bagi yang lain, ia hanyalah bagian yang belum pulang. Dan bagi dunia, Taiwan adalah teka-teki yang dijaga dengan sangat hati-hati. Ini bukan lagi soal peta, ini soal sejarah dan batas rapuh antara damai dan perang. Apakah ini bentuk demokrasi yang belum diakui? Atau bara konflik yang tinggal menunggu angin? Taiwan adalah bab yang belum selesai dan mungkin tidak akan pernah